Vera di sini dengan program baru pertanian. Waduh, pada penasaran gak sih ini program apa? Sebelum kita masuk ke acara, boleh kita kasih jargon dulu? Iya, para gestar sudah siap. Mari kita kasih jargon dulu Bapak Ibu. UTP Juara. Oke, jadi kali ini Vera di Fakultas Pertanian, teman-teman, ada program baru, itu podcast pertanian yang membahas masalah-masalah pertanian terkini. Pokoknya pertanyaan apapun itu yang sudah simpang siur terdengar sampai pertanian, oke, kita bahas di sini, kita ulik semuanya sampai menemukan jawaban yang pasti dan tentunya yang di pertanian Anda tidak merasa salah. Oke, kalian di pertanian itu sudah benar. Oke, Sobat Tani, sebutan buat teman-teman semuanya, ya. Sobat Tani gak usah khawatir, kali ini mau bahas apa, karena saya sudah mendatangkan, loh kok saya, padahal saya yang diundang ya teman-teman. Oke, di sini sudah hadir bersama Vera, itu ada Pak Irawan dengan Ibu Endang. Oke, boleh say hi dulu Ibu. Oke. Selamat pagi Sobat Tani semua. Nah, sudah tahu ya gestarnya, dan kalau misalnya teman-teman mau tanya apapun itu boleh di DM ke IG-nya Fakultas Pertanian UTP Surakarta ya teman-teman, tentang bertanya apapun itu. Tapi untuk pagi hari ini kita akan membahas bagaimana menarik generasi muda, tentunya generasi Y dan Z, mencintai pertanian, biar anak-anak pertanian itu tidak minder. Anak-anak muda kok kenapa di pertanian? Loh, jangan salah, tidak harus jadi petani, betul Bapak Ibu? Betul. Oke. Nah, di sini kan Vera udah bersama Pak Irawan dengan Bu Endang. Nah, nanti mau bahas banyak banget guys. Jadi kalian harus siapkan cemilan kalian sambil pokoknya dienakin posisinya, duduknya sambil rebahan, pakai earphone juga boleh. Oke, di sini kan tadi kita mau bahas tentang generasi Z dan generasi Y kok bertahan di pertanian, kenapa, alasannya apa, dan yang memperkuat itu apa. Oke, sebelum masuk di materinya, oke, aku bakal nyampein dulu ya guys. Penduduk generasi Y itu yang kayak gimana, terus generasi Z itu yang kayak gimana, ya kan, biar kalian itu aku tuh Y apa Z sih, iya masuk mana gitu ya Pak ya. Oke. Nah, kalau teman-teman sendiri, kalau Vera ya, kalau aku sendiri itu alhamdulillah masuk generasi Z Bu, masih generasi Z ya, karena anak 2001 ya Bu ya. Nah, kalau generasi Y itu biasanya kelahiran 1981 sampai dengan 1996, bener ya Bapak Ibu? Oke, alhamdulillah. Ini udah ada pengoreksinya ya guys, jadi jangan sampai keliru ini aku, aduh. Generasi milenial Mbak Vera. Oh iya, benar sekali. Jadi banyak yang salah ya Pak ya. Iya. Generasi milenial, lo padahal sudah berubah. Iya, kita itu harusnya generasi Z teman-teman, bukan milenial lagi. Nanti terlalu ketuaan kalau milenial. bukan generasinya Panji milenial. Oh iya. Terus kalau biasanya kalau generasi Z itu dari tahun 1997 sampai dengan 2012 kelahirannya ya Pak Bu, benar ya? Betul. Nah, di sini kenapa kok kita membahas itu ya Pak Bu? Karena memang banyak sekali kabar-kabar yang cenderung memberi stigma negatif kepada para anak-anak muda. Kok para diguncang mentalnya. Kamu itu kenapa di pertanian? Mau jadi apa? A B C D E F G. Aduh, kita kupas tuntas di sini ya Pak Bu. Betul, ya pokoknya ya. Kita hempas semua stigma negatif tentang itu ya guys pokoknya. Nah, di sini kita harus sebelum masuk lagi, oke, tadi udah tahu kan kayak generasi Y itu kayak apa, generasi Y itu kayak apa. Nah, kita masuk lagi di karakteristiknya guys. Kalau misalnya generasi Y yang biasanya disebut generasi milenial ya guys ya, itu biasanya ketergantungan terhadap teknologi, tapi bisa menjadi pekerja yang cerdas dan memanfaatkan teknologi. Nah, kalau yang selanjutnya itu memiliki rasa percaya diri yang tinggi dan optimis sekaligus realistis. Nah, kalau generasi Z yang kayak saya biasanya masih agak ada halu-halunya sedikit ya Pak Bu ya. Jadi iya benar sekali. Terus yang generasi milenial tuh biasanya pekerja keras yang menyeimbangkan dengan me time. Kayak harus me time dulu, apa dikit-dikit me time. Loh, itu di generasi Z juga ada Pak Bu. Tapi kalau di generasi Z mungkin cenderung ke self reward gitu ya Pak Bu. Betul. Nah, kalau di
generasi milenial tuh ada lagi yang terbuka dan kritis gitu, terus ada ekspektasi tinggi terhadap semua hal. Oh ternyata ekspektasi tinggi itu bukan ciri khas kita guys, bukan generasi Z, jadi kita nggak boleh menerapkan ekspektasi yang tinggi. Bener ya Pak Bu ya? Bukan begitu, jadi ekspektasinya tetap sama tapi sekarang sudah berubah. Oke. Jadi dulu ekspektasinya tuh karena aku mau A, berarti aku harus A. Kalau generasi Z kadang galau, aku maunya A tapi kok ternyata dapatnya B, jadi aku kira-kira harus milih yang mana. Aku akhirnya galau. Nah sekarang ini kita bahas ini mau jadi petani yang bagaimana. Jangan jadi petani yang galau, tapi bener-bener mau jadi petani. Iya bener sekali, petani yang harus kalau di tangan anak muda itu harus berkembang dan harus ada kemajuannya. Ya Pak Bu. Jadi tidak sama seperti yang dipegang sama sesepuh kita. Ya Pak Bu, masih pakai traktor yang manual, masih pakai kerbau kayak gitu. Jadi harus ada perubahan yang kita lakukan gitu ya Pak Bu, bener kan? Oke. Nah sebelum masuk ke pertaniannya guys, kita mau bahas karakteristik generasi Z, generasi kita. Ayo kita ulik di sini guys. Mari kita cocokkan, bener apa enggak sih ya Pak? Yang tertulis di sini itu dengan saya, dengan teman-teman itu karakteristiknya sama atau enggak? Oke, mari kita cocokkan. Yang pertama, lebih mahir dari generasi milenial. Aduh, kalau itu ya, mohon maaf ya Pak Bu ya. Kalau generasi Z itu memang ibaratnya ya, kalau main WhatsApp itu sambil merem aja tangannya udah tahu ya. Huruf A-nya di mana tahu, huruf I-nya di mana, karakter senyum di mana, nyari Pak Tani di mana sudah tahu gitu. Jadi kalau yang A ini mungkin benar sekali, lebih mahir dari generasi milenial. Oke. Yang kedua, memiliki ambisi yang besar dan memiliki determinasi menjadi dominan di tengah masyarakat. Kalau ini benar juga, dan kebanyakan memang anak-anak generasi Z itu memiliki semangat yang luar biasa sekali ya Pak ya, dan kadang bingung menyalurkannya di mana. Tapi kalau kalian di Fakultas Pertanian jangan khawatir karena banyak sekali kegiatan di Fakultas Pertanian. Bener Pak Bu? Betul. Nah, itu cocok. Nah, terus yang ketiga itu menyukai hal instan dan praktis. Waduh, kalau ini sudah jangan diragukan lagi ya Pak Bu, karena memang bukannya membela generasi Z, karena generasi Z itu memang sedikit agak mageran. Jadi sukanya yang instan dan praktis. Oke, masuk ke materi inti guys. Lalu apa masalah generasi milenial dan generasi Z bagi masa depan pertanian Indonesia? Nah ini menurut Bapak Ibu gimana nih Pak? Baik, saya dulu ya. Jadi gini, fenomena yang terjadi saat ini itu memang benar. Jadi sudah diterbitkan oleh BPS bahwa terjadi penurunan jumlah petani. Apa penyebabnya? Karena ada masalah regenerasi yang terhambat. Jadi yang sekarang mengelola di lapang, di on-farm, itu adalah generasi tua, generasi yang di atas 40 tahun. Waduh. Bayangkan, padahal pekerjaan petani itu yang di lapang butuh tenaga, butuh juga dengan skill. Nah sekarang kan ternyata anak-anak muda itu sudah ada stigma negatif dulu. Kok mau jadi petani padahal itu pekerjaan berat dan melelahkan. Nah mungkin itu sangat-sangat yang fenomena yang sangat terjadi saat ini dan terkini, dan itu akan sangat mengancam untuk pertanian ke depan. Masa iya kita mau menyerahkan ini kepada orang luar? Iya benar sekali. Bagaimana impor juga sudah merajalela. Iya, terlalu banyak itu ya Pak ya. Bagaimana kan sekarang yang jadi permasalahan adalah bagaimana kita bisa memberikan semangat supaya anak muda ini bisa berkontribusi mencintai negeri ini dan juga mencintai pertanian. Itu yang sekarang kita harus bahas pagi. Iya, benar banget. Benar banget ya? Iya, benar Pak. Dan apalagi ternyata stigma negatif itu banyak sekali Pak. Bukan lagi yang apa sih di pertanian, mau jadi petani, kerjanya keras, gajinya sedikit, panas-panasan, terus cenderung dipandang rendah Pak Bu ya dari orang-orang gitu. Mau jadi apa pertanian, mau jadi apa ini nih loh. Belum tahu Fakultas Pertanian UTP Surakarta berarti itu ya Pak Bu. Nah kalau itu bagaimana sih sumbangsih pemikiran Fakultas Pertanian UTP Surakarta untuk mengatasi stigma-stigma yang minta disentil itu Pak Bu? Saya Pak Ira. Baik Mbak Vera, ya memang betul. Jadi dari data BPS ini petani Indonesia
menurun, termasuk peminat generasi muda ini ke bidang pertanian yang ditunjukkan dari peminat ke Fakultas Pertanian ini secara nasional, tidak hanya di Fakultas Pertanian UTP, ini kena imbasnya. Nah, karena itu tadi ada image yang negatif generasi muda terhadap dunia pertanian. Nah, sekarang Fakultas Pertanian alhamdulillah peminatnya sudah naik terus ini karena dengan perubahan paradigma yang ada di Fakultas Pertanian, kami mengubah visi dan misi Fakultas Pertanian dan menyediakan program studi serta peminatan yang memang ini cocok untuk generasi muda sekarang ini. Yang kalau tadi digambarkan Mbak Vera maunya itu mager. Nah, ini memang benar. Maunya generasi muda ini kan rebahan, tapi kaya raya. Iya, benar sekali, Bu. Aduh, kalau boleh itu aja, Bu. Nah, di Fakultas Pertanian ini juga kami terus mengupdate kurikulum maupun peminatan yang ada di program studi di Fakultas Pertanian. Ini kami menyediakan peminatan urban farming. Waduh, apa urban itu, farming? Pertanian perkotaan. Pertanian perkotaan. Okay. Artinya, jadi pertanian memanfaatkan lahan di wilayah perkotaan. Yang sempit-sempit itu, Pak, Bu, terutama bisa lahan dimanfaatkan. sempit. Bisa. Waduh, Ya. memang pertanian nih. Pertanian perkotaan benar tadi bahwa pertanian perkotaan pertanian yang memanfaatkan lahan sempit yang ada di perkotaan. Tadi kan ada perkataan Ibu Endah, oh pikirannya tuh harus punya lahan 1 hektar, punya lahan 1000 meter, punya lahan sekian ribu meter lagi berapa untuk bertani. Ternyata itu sekarang sudah bisa diatasi dengan teknik pertanian perkotaan. Waduh, ini Caranya gimana? Mari kita bahas hari ini. Oke, saya kira bagaimana caranya? Masuk dulu di pertanian. Oh, iya. Oke, ternyata guys, Pak Irawan dengan Bu Endang ini sangat boleh banget berbagi ya guys ya. Jadi kayak rendah hati sekali. Boleh dibahas di sini. Jadi ini tidak rahasia, teman-teman. Jadi sobat sobat tani semua boleh tahu dari manapun, boleh tahu ya Pak Bu ya. Boleh. Taktiknya bertani menggunakan lahan yang sesempit itu ternyata bisa digunakan untuk bertani. Oke, boleh nih Bu Pak di-share bagaimana sih kok bisa menerapkan pertanian perkotaan ya Pak Bu tadi? betul ya Pak. Bagaimana Bu caranya kalau boleh tahu? Nah, kalau dulu orang memanfaatkan lahan, kalau mau hasilnya banyak, kan harus juga punya wilayah yang atau areal penanaman yang banyak. Sekarang tidak, kita bisa bertanam dengan sistem ke arah vertikal, jadi ke atas dengan cara disusun. Sehingga betul. ini tidak harus menggunakan areal yang luas, cukup lahannya sempit, tapi ke arah atas ini bisa disusun secara bertingkat, sehingga hasilnya pun tidak kalah dengan yang areal yang luas ini. Kemudian juga ada beberapa wilayah di Surakarta yang bisa dilihat sudah mengembangkan di depan rumah mereka di jalan perkampungan mereka. Oh iya. Mereka menanam cabai. Iya benar sekali mereka Pak. menanam tanaman obat keluarga. Mereka juga menanam anggur. Mereka menanam komoditas lain yang memang mudah dibudidayakan di perkampungan mereka. Gitu. Itu yang menariknya. Tanaman hias yang Tanaman hias. Iya benar sekali Pak Bu. Oh ternyata bisa guys. Jadi kalian yang hobi bertani, yang punya lahannya sempit, jangan khawatir berarti ya Pak Bu. Sekarang ada solusinya guys, ada pertanian perkotaan. Kalau kalian lebih detailnya penasaran bagaimana caranya, terus taktiknya gimana, triknya biar berhasil, gabung dulu di Fakultas Pertanian UTP Surakarta. Tentunya guys ya, pokoknya kalian gak bakal rugi guys kalau di Fakultas Pertanian UTP Surakarta, oke? Nah itu guys pembahasan kita hari ini, bagaimana peran pemuda di pertanian Indonesia. Kita menghilangkan stigma-stigma negatif pemikiran orang-orang tentang pertanian itu kerjanya apa sih ya gak? Terus panas-panasan, aduh apapun itu guys, itu semua tergantung pemikiran kita. Dan ingat semua itu butuh proses, dan generasi Z kayak kita harus menularkan hal-hal positif ke generasi Alpha dan harus berdampak positif juga ke generasi milenial. Oke, kita harus menjadi yang lebih baik dari generasi milenial dan harus mencontohkan yang lebih baik lagi untuk generasi Alpha. Oke, terima kasih untuk episode kali ini guys. Bakal ada kelanjutan episode
kali ini ada episode 2 bareng aku lagi nanti guys, dan sama Bu Endang dan Pak Irawan juga. Pokoknya stay tune. Vera mewakili kru yang bertugas hari ini mengucapkan terima kasih. Minta maaf apabila kalau banyak salah kata ya guys. Oke, stay tune di podcast pertanian. See you.